Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Spalding Hareva, 2504 16029. Nama saya Helena Yordina Laia, 2504 16014. Nama saya Selvian Induru, 2504 16027. Nama saya Sasigan Bagas Laia, 2504 16026. Kali ini kami akan menampilkan hasil proyek kami dengan judul Autonomous Patient Tried and Work Allocator. Cukup baik, langsung saja di latar belakangnya, di mana latar belakangnya memiliki instalasi gawat darurat atau IGD, sering mengalami overload sehingga pasien kritis harus diprioritaskan mendapatkan kamar terlebih dahulu. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang mampu mengurutkan pasien berdasarkan tingkat urgensi serta mengalokasikan kamar secara otomatis. Jadi permasalahan atau problem yang kami jelaskan ada beberapa poin, 4, yaitu banyak pasien datang bersamaan, 2, kapasitas kamar terbatas, 3, pasien kritis harus diprioritaskan, dan terakhir jika kamar penuh, pasien harus dirujuk. selanjutnya metodologi, di mana metode ini kami gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Proyek ini dikembangkan menggunakan pendekatan objek programming atau OOP dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, analisis permasalahan. Yang kedua, perencanaan kelas. Yang ketiga, implementasi OOP. Yang keempat, pengujian program. Nah, ini dia tampilan flowchart yang bisa kita lihat di sini tampilannya, dan ini kami gunakan sebagai bentuk penyelesaian masalah yang kami lakukan dalam project ini, di mana kami memulainya dari start hingga sampai selesai. Barisan pertama patient, di sini kodenya abstract class patient. File ID yaitu string, file nama ataupun string. Fungsinya kelas ini menjadi induk atau peran kelas dari semua jenis pasien. Semua pasien pasti mempunyai ID pasien, nama pasien. Makanya atribut ini disimpan di patient. Kenapa abstrak? Karena kita tidak bisa membuat patient umum. Yang ada adalah cuma satu, trauma patient, general patient, pediatric patient. Jadi patient hanya menjadi dasar. Saya membuat abstract class patient sebagai induk dari seluruh jenis pasien. Kelas ini menyimpan data dasar pasien dan memiliki metode atau kalkulator UGRC yang nantinya diimplementasikan oleh masing-masing jenis pasien. Vital Sign in Storage yaitu kelas Vital Sign in Storage. Fungsinya menyimpan riwayat kondisi pasien, misalnya 0800 tekanan darah normal, 0900 demam naik, 1000 saturasi turun. Kenapa dibuat kelas sendiri? Karena komposisian antara patient dan vital sign storage. Artinya setiap patient memiliki riwayat vital sign. Dan selanjutnya yaitu trauma patient. Fungsi ini menghitung tingkat urgensi pasien trauma. Contohnya, reading sama dengan 8, urgensi sama dengan 8. Semakin besar pendarahan, semakin tinggi prioritasnya. Kenapa bisa off-rate? Karena setiap jenis pasien mempunyai rumus yang berbeda. Konsep yang digunakan dari VP adalah inheritance dan polymorphism. Selanjutnya, general patient. Fungsi ini menghitung urgensi pasien umum, misalnya suhu sama dengan 40, urgensi sama dengan 90. Kalau suhu normal, urgensi sama dengan 50. Konsep yang digunakan OP sama dengan polymorphism. Kemudian pediatric patient. Fungsi ini yaitu pasien anak mempunyai rumus berbeda. Misalnya, organ sama dengan 88, urgensi sama dengan 100. Priority triage quick, ada kodenya di sebelah, di mana fungsinya mengurutkan pasien berdasarkan skor urgensi, misalnya nama dan skor, otomatis menjadi kode di samping. Kenapa generik? Karena quick dapat menerima semua turunan pasien, misalnya trauma pasien, general pasien, pediatrik pasien, semuanya tetap bisa masuk. Dan di sini menggunakan konsep OOP, yaitu generic dan collection. Ward Snapshot ini adalah data kelas yang menyimpan informasi setiap kamar rumah sakit. Di dalamnya terdapat nomor kamar, status ketersediaan, dan tingkat sterilisasi.
Nah, kelas ini digunakan oleh hospital ward sebagai acuan dalam proses alokasi pasien ke kamar yang tersedia. Selanjutnya ini adalah partner hospital bed atau kodenya kalian bisa lihat di sini sendiri tampilannya. Nah, fungsi ini adalah sebagai penghubung menuju rumah sakit mitra. Kalau semua kamar penuh, sistem tinggal memanggil referral patient. Nah, ini tidak peduli rumah sakit mitra apa yang digunakan, karena kenapa? Supaya bisa nanti diganti misalnya partner hospital A, partner hospital B, dan juga partner hospital C. Hospital ward tetap sama dan konsep yang digunakan di sini adalah interface. Nah, yang ini adalah hospital ward atau hospital ward barisan yang ini ada kodenya di sini. Nah, ini tuh adalah bagian terpenting yang berfungsi untuk mengatur alokasi kamar. Langkahnya itu sangat mudah. Ambil pasien dengan prioritas tertinggi, cari kamar kosong, ada atau enggak. Kalau ada langsung muncul dia, masukkan pasien. Kalau seandainya penuh, bilang aja tidak. Nah, kemudian kalau seandainya penuh itu rujuk langsung ke rumah sakit mitra sesuai dengan kode yang ada di sini. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah fund main. Nah, fungsinya itu sebagai simulasi program. Urutannya pertama buat pasien, masuk ke priority quick, tambah kamar, hospital ward, mengambil pasien. Jika ada kamar, masuk ke kamar. Sedangkan jika penuh, itu langsung merujuk. Main tidak berisi logika utama, hanya untuk menguji apakah semua kelas bekerja dengan benar. Dan ini adalah hasil output setelah melakukan pengerjaan dan kode program setelah dijalankan dari beberapa yang telah kami jelaskan. Baik, sekian hasil dari proyek kami ucapkan Terima kasih.